Usai mampu mengalahkan Korea Selatan, timnas Indonesia langsung mencari mangsa selanjutnya untuk dijadikan korban terbaru. Kali ini Yaman menjadi tim berikutnya yang merasakan betapa ganasnya Garuda Muda, di mana skuad asuhan Novarianto tersebut menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yakni 4-1. Hasil yang sekaligus membuat Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U17, sekaligus mendapatkan tiket untuk bermain di Piala Dunia. Dari kemenangan yang didapatkan oleh Indonesia tentu berasal dari permainan atraktif yang mereka tunjukkan. Sebuah permainan yang membuat timnas Yaman bingung, terutama ketika mereka mencoba melakukan jebakan offside. Dan untuk itu inilah cerita di balik kemenangan bersejarah Indonesia atas Yaman di ajang Piala Asia U17. Ya, kesempatan emas untuk lolos ke Piala Dunia benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia ketika mereka menjalani pertandingan kedua di babak fase grup Piala Asia U17. Di laga tersebut, Indonesia harus menang jika ingin lolos ke World Cup. Sebuah misi yang kira mampu diwujudkan oleh skuad Garuda karena mereka berhasil menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Masing-masing gol dicetak oleh Fadli Alberto, Zahabi Goli, dan brace dari Evandra Florasta. Sementara Yaman hanya mampu membalas sekali melalui sepakan penalti di awal babak kedua. Tentu sebuah hasil yang membuat seluruh fans Indonesia bangga atas perjuangan dari skuad asuhan Nova Arianto tersebut. Dengan hasil tersebut, maka membuat Indonesia dipastikan lolos ke ajang Piala Dunia U17. Mereka menyusul Uzbekistan, Arab Saudi, dan Qatar sebagai tim Asia yang lolos terlebih dahulu. Namun lebih dari itu, Indonesia juga dipastikan lolos ke babak perempat final, sebuah babak yang semakin dekat untuk meraih gelar juara di ajang Piala Asia U17 tahun ini. Lebih lanjut, dalam kemenangan yang diraih oleh Indonesia, kita bisa melihat cara Nova Arianto memainkan taktiknya di lapangan. Intinya, pelatih berusia 45 tahun itu menerapkan taktik tergantung siapa yang dihadapi oleh timnas. Jika kemarin memilih bertahan total saat melawan Korea, kali ini saat melawan Yaman, Indonesia mencoba meladeni gaya permainan dari wakil Timur Tengah tersebut. Hasilnya, Putu Panji dan kawan-kawan cuma kalah dalam beberapa aspek di lapangan. Tapi soal efektivitas serangan, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan timnas Yaman. Hasilnya mereka mampu mencetak 4 gol, sementara Yaman cuma 1 gol. Taktik Coach Nova nggak bisa dijebak offside. Dari 4 gol yang dicetak oleh timnas Indonesia, 3 diantaranya lewat skema open play, sementara satunya melalui tendangan penalti. Dari skema open play yang dilakukan oleh timnas Indonesia, pasti semua fokus dengan gol yang dicetak oleh Fadli Alberto dan Evandro Florasta. Untuk gol Fadli, para pemain Yaman coba menjebaknya dengan jebakan offside. Tapi jebakan itu gagal karena ternyata ada satu pemain Yaman yang masih tertinggal di belakang, sehingga gol dari Fadli tetap disahkan oleh wasit. Sementara untuk gol terakhir Evandra, lagi-lagi jebakan offside dari pemain Yaman tidak mulus, sehingga Josh Holong dengan cerdik mampu memanfaatkan momentum sebelum dirinya memberikan umpan kepada Evandra untuk diselesaikan menjadi sebuah gol. Penuh dendam, Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam. Reaksi pelatih Yaman dan fans saat dibantai Indonesia. Usai timnya dibantai oleh timnas Indonesia, tentu membuat pelatih Yaman tidak menyangka. Namun soal ini tidak terlalu mengherankan, karena sebelumnya coach dari timnas Yaman mengaku buta kekuatan dari tim Garuda. Kami tidak pernah melawan Indonesia sebelumnya, tapi sekarang kita sedang menganalisis secara detail semua aspek dari permainan mereka, di mana ini akan sangat membantu saat bertanding nanti, kata Sabar Saleh dikutip AFC.
Selain reaksi dari pelatih Yaman, reaksi juga ditunjukkan oleh para fans Yaman yang datang ke stadion. Sebelum pertandingan berakhir, mereka memilih pulang duluan karena sudah yakin timnya akan kalah dari skuad Garuda. Momen meninggalkan stadion dari fans Yaman pun bertepatan dengan gol keempat dari Indonesia yang dicetak oleh Evandra Florasta. Zaha Bigoli ungkap rahasia kemenangan versus Yaman. Salah satu bintang dalam kemenangan Indonesia atas Yaman, yakni Zaha Bigoli, mengungkapkan rahasia di balik kemenangan yang diraih oleh timnas. Intinya, pemain kelahiran Bekasi tersebut mengatakan jika kerjasama tim menjadi faktor besar di balik hasil positif yang didapatkan oleh skuad Garuda. Lawan Korea tekanannya sangat beda, alhamdulillah bisa menang. Semoga lawan Afghanistan juga bisa menang. Kekuatan kami di pertandingan ini suplai bola, control attack, dan kerja tim yang bagus, kata Goli dikutip dari Tempo. Sementara itu, usai mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia, membuat Coach Nova berkomentar. Intinya, Nova Rianto sangat berterima kasih kepada para pemain yang telah berjuang sampai saat ini. Saya berterima kasih kepada pemain saya karena bekerja keras dengan sangat luar biasa. Dan sekali lagi kemenangan ini meloloskan kita ke Piala Dunia. Menjadi kado yang terbaik buat PSSI. Di pertandingan pertama maupun di pertandingan kedua, saya lihat semua pemain sangat luar biasa secara mental, secara fisik, dan pemahaman tentang taktik dan semoga pemain lebih berkembang lagi ke depannya, kata Nova Rianto dikutip dari CNN. Lebih lanjut, Piala Asia U17 sendiri nantinya akan diselenggarakan di Qatar pada bulan November mendatang. Untuk slot Asia bakal ada 9 tiket yang diperebutkan, dan 4 diantaranya sudah didapatkan oleh tim lain, salah satunya adalah Indonesia. Kini tinggal tersisa 5 tiket lagi yang akan diperebutkan. Dan jawaban pastinya akan datang saat babak grup Piala Asia U17 setelah dimainkan semuanya. Sebagai fans Indonesia, kita pasti bangga karena timnas mampu mendapatkan salah satu dari tiket tersebut, sehingga membuat skuad asuhan Nova Rianto itu bakal bermain di ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Untuk Piala Dunia U17 sendiri, sejatinya bukanlah ajang yang asing bagi Indonesia. Karena pada tahun 2023 yang lalu, mereka juga lolos. Tapi kelolosan itu mendapatkan keistimewaan karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Sayangnya meski menjadi tuan rumah, Indonesia gagal memberikan performa terbaik karena hanya mampu meraih 2 hasil seri dan 1 kekalahan di babak fase grup. Hasil yang belum cukup untuk membuat timnas lolos ke babak selanjutnya. Kini, hasil itu akan coba diperbaiki oleh timnas U17, karena tahun ini mereka akan bermain di ajang yang sama, yakni Piala Dunia. Di sisi lain, usai menang atas Yaman, kini tinggal 1 pertandingan di babak fase grup yang akan dimainkan oleh tim Garuda, yakni melawan Afghanistan. Sebuah pertandingan yang harus dimenangkan agar Indonesia bisa finish sebagai juara grup. Karena jika menjadi juara grup, Indonesia bakal mendapatkan keuntungan, mengingat mereka akan melawan salah satu runner-up di grup lain. Tapi untuk kali ini, Coach Nova bisa mengalami kebimbangan, karena dirinya harus memikirkan rotasi untuk persiapan bermain di babak perempat final. Namun apapun itu, sebagai fans Indonesia kita hanya bisa berdoa dan memberikan dukungan agar skuad Garuda bisa meraih prestasi terbaik di ajang Piala Asia U17. Jadi itulah cerita usai Indonesia berhasil mengalahkan Yaman di ajang Piala Asia U17, sekaligus momen yang memastikan skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Qatar akhir tahun ini. Garuda hidup mimpi takkan binasa. Bangkitlah.